Pertanyaan saya adalah, menurut sebuah nubuatan dari Hadrat Masih Maud alaihissalam, akan tiba saatnya ketika orang-orang akan masuk berbondong-bondong ke dalam jemaat Ahmadiyah. Apa yang bisa kita lakukan sekarang sebagai persiapan untuk hal ini? Kita harus berusaha melakukan apapun yang kita bisa, dan kita harus berdoa agar Allah Ta'ala mendatangkan masa itu dalam masa hidup kita. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Suci, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Yakni pada saat kemenangan Islam tiba, orang-orang akan masuk Islam secara berbondong-bondong. Oke? Baik, Huzur. Hadrat Masih Maud alaihissalam juga bersabda bahwa para pengikut Nabi Isa alaihissalam menghadapi banyak kesulitan. Mereka bersembunyi selama 300 tahun. Mereka tinggal di gua-gua selama lebih dari 300 tahun. Pada waktu-waktu tertentu, mereka bersembunyi dan di waktu lain mereka keluar. Ada saat-saat ketika mereka keluar dan bertablig, yakni para Ashabul Kahfi. Terkadang mereka keluar. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa 300 tahun tidak akan berlalu, kalian akan melihat sebagian besar populasi dunia masuk ke dalam Islam Ahmadiyah. Sejauh ini sudah 130 tahun, dan kita harus terus berusaha. Bukan berarti Ahmadiyah hanya akan menyebar setelah tahun ke-290. Jika kita bekerja keras, terus melakukan perbuatan baik, berdoa kepada Allah Ta'ala, menjalin hubungan dengannya, berusaha meningkatkan rohani kita, berusaha memenuhi hak ibadah kita, seperti yang baru saja saya sebutkan kepadanya. Jika kita berusaha untuk berlaku adil dan memenuhi hak-hak tetangga kita, semua hal yang untuk itu Hadrat Masih Maud alaihissalam datang, dan meningkatkan standar ibadah kita, maka Allah Ta'ala bisa menunjukkan hari-hari itu kepada kita bahkan lebih cepat. Namun, untuk mencapai ini, kita harus menegakkan teladan kita sendiri. Tidak bisa jika kita duduk di internet sepanjang hari menonton apapun yang kita suka, terus-menerus bermain game, atau mendengarkan, atau mengatakan hal-hal bodoh di media sosial, lalu mengatakan kepada Tuhan, "Ya Allah, kami belum meraih kemenangan." Bagaimana kemenangan akan dicapai? Itu dengan bersujud di hadapan Allah Ta'ala dan menyebarkan pesannya. Jika Anda ingin menggunakan media sosial, maka Anda harus melakukannya untuk tujuan tabligh dan memberi informasi kepada orang-orang. Dikatakan bahwa orang-orang di Jerman menentang agama dan ada Islamofobia. Jika semua khudam bersatu, jika 12.000 khudam bersatu dan menyampaikan di media sosial bahwa Allah Ta'ala memerintahkan manusia untuk memenuhi hak-hak kemanusiaan, untuk menyembahnya, dan ini adalah jalan-jalan menuju keselamatan, jika Anda mempromosikan ini, maka Anda akan mencakup seluruh Jerman. Dengan begitu, tidak ada orang yang akan beralasan bahwa pesannya tidak sampai kepada mereka. Jika kita melakukan tugas kita, maka kita akan selamat. Oke? Insya Allah jemaat Ahmadiyah akan menyebar. Tapi Anda harus berusaha dan berdoa agar kita menjadi bagian darinya, dan agar itu menyebar sebanyak mungkin selama masa kita. Itu baik. Jika tidak, maka entah itu setelah kehancuran perang dunia atau bencana lain, bahkan jika kita selamat dari perang dunia, maka bisa saja ada bencana lain, tidak harus perang dunia lagi, yang akan menarik perhatian orang-orang kepada Allah Ta'ala. Mereka akan cenderung mendengarkan pesan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Kemudian jemaat akan maju dengan cepat. Ini adalah janji Allah Ta'ala, dan itu akan terpenuhi. Kita tidak ragu akan hal ini, insya Allah. Namun jika kita ingin itu terjadi di masa kita, maka kita harus berusaha untuk itu. Tidak bisa kita duduk-duduk menonton film dan melihat hal-hal yang sia-sia sepanjang hari di media sosial, dan kemudian mengeluh kepada Tuhan dengan mengatakan, "Ya Tuhan, belum ada revolusi." Seperti itukah revolusi terjadi? Seperti itukah revolusi yang terjadi pada zaman para sahabat dulu? Mereka mengorbankan nyawa mereka. Oke? Saya telah menceritakan dan baru kemarin saya menyebutkan bahwa mereka tetap lapar. Mereka hampir tidak punya pakaian untuk melindungi diri dari dingin, dan ketika mereka duduk di luar, lidah mereka membeku dan mereka tidak bisa berbicara. Mereka bahkan tidak bisa menjawab Nabi Suci SAW ketika beliau memanggil mereka. Apa yang terjadi saat itu? Allah Ta'ala berfirman, "Jangan takut, kemenangan sudah dekat." Orang-orang akan masuk ke dalam agama secara berbondong-bondong. Dan memang demikianlah yang terjadi. Ini adalah janji yang sama yang Allah Ta'ala berikan kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, karena beliau datang sebagai hamba Nabi Suci SAW untuk menyebarkan agamanya. Tidak mungkin Allah Ta'ala membuat janji kepada Rasulullah SAW tetapi tidak memenuhinya. Itu akan terpenuhi, insya Allah. Namun, seberapa besar peran yang akan kita mainkan, kita akan mendapatkan waktu sebanyak usaha yang kita lakukan. Dan begitu pula mereka yang setelah kita sesuai dengan usaha mereka. Sekarang terserah Anda untuk memutuskan seberapa banyak usaha yang akan Anda lakukan. Oke? Jazakumullah huzur.